Pacul Goang di Wok Jombang. Sebagaimana lazimnya, berdirinya pondok pesantren adalah semata-mata merupakan fadl Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping jerih payah, kesabaran, dan kegigihan perjuangan para pendiri, Pondok Pesantren Tarbiyatun Nasyiin Pacul Goang terbilang salah satu pondok tertua di daerah Jombang. Pondok ini pertama kali didirikan oleh Kiai Haji Alwi pada tahun 1885. Pondok ini lahir didasari keinginan yang kuat untuk mempertahankan ajaran Islam dan rasa patriotisme yang tinggi dari pendirinya. Kepemimpinan Kiai Haji Alwi Daud pada tahun 1900 sampai dengan 1911. Pondok Pesantren Tarbiyatun Nasyiin Pacul Goang ini didirikan oleh beliau kurang lebih tahun 1880 Masehi. Pondok ini awalnya dari mushola kecil yang dipergunakan sebagai tempat ibadah dan mengajar ilmu agama pada penduduk setempat. Setelah beberapa saat berselang, kemudian ada beberapa penduduk setempat yang menitipkan anaknya kepada beliau. Bahkan ada yang berasal dari Jawa Tengah. Setelah dirasa jumlah santri cukup banyak, maka dibangunlah sebuah bangunan yang sangat sederhana di sebelah selatan mushola untuk dijadikannya asrama santri. Kepemimpinan Kiai Haji Anwar Alwi pada tahun 1911 sampai dengan 1929 Masehi. Setelah tahun 1991 Masehi, Kiai Haji Alwi berpulang ke rahmatullah. Kiai Haji Anwar kemudian menggantikan kedudukan Kiai Haji Alwi almarhum sebagai pengasuh pondok pesantren. Beliau adalah santri Kiai Haji Khalil Sohibul Fadilah yang telah menyelesaikan pendidikan di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Beliau adalah sahabat dekat Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, yang juga kawan akrab Hadratul Kiram Kiai Haji Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo. Kepemimpinan Kiai Haji M. Abdul Aziz Mansur pada tahun 1983 sampai sekarang. Pertumbuhan Pondok Pesantren Tarbiyatun Nasyiin Pacul Goang di Wok Jombang dengan bertambahnya waktu mengalami dinamika yang pesat ketika diasuh oleh Kiai Haji M. Aziz Mansur. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: yang pertama, sistem yang diterapkan berupa madrasah diniyah yang berkelas dan berjenjang yang disesuaikan dengan Madrasah Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo Kediri. Yang kedua, bertambah waktu pengajian baik yang ditangani oleh Romo Yai ataupun oleh para kodim beliau. Yang ketiga, sistem kepengurusan mengacu pada tatanan dan aturan organisasi serta pengembangan open management yang dipantau langsung oleh Romo Yai. Keempat, semakin nampaknya karakter atau maziyah pondok pesantren sebagai lembaga tafaqquh fiddin. Akibat dari sebab-sebab itulah perkembangan kemajuan pondok pesantren semakin nyata, yang ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga baru di bawah naungan Yayasan Tarbiyatun Nasyiin atau disebut juga dengan Yamtas, antara lain pada tanggal 17 Syawal 1406 Hijriah atau 1986 Masehi. Madrasah resmi dibuka oleh kakak beliau Kiai Haji M. Anwar Mansur selaku pengasuh Pondok Pesantren Putri Hidayatul Mubtadi'at Lirboyo Kediri. Pada tahun yang sama, berdirilah Pondok Pesantren Tarbiyatun Nasyiat. Setelah dua institusi berjalan setapak demi setapak, maka semakin hari kian menunjukkan sikap kedewasaannya. Setelah dianggap dewasa, lembaga Tarbiyatun Nasyiin mencoba mengembangkan sayapnya untuk lebih memantapkan ilmu keagamaan dengan pengabdian pada masyarakat lingkungannya tanpa mengurangi ciri khas kesalafan yang ada. Akhirnya muncul lembaga-lembaga yang baru, diantaranya adalah A.
Unit pendidikan formal. Yang pertama, RA atau Raudatul Atfal. Yang kedua, MI, Madrasah Ibtidaiyah. Yang ketiga, Madrasah Diniyah Ibtidaiyah. Yang keempat, Madrasah Diniyah Sanawiyah. Yang kelima, Madrasah Diniyah Aliyah. Yang keenam, Ma'had Ali. Yang ketujuh, Tahassus Al-Quran. Yang kedelapan, Tahassus Kitab Kuning. Yang kesembilan, Munadoroh. Dan yang terakhir yakni yang ke-10, Forum Tahassus Fathul Qorib. Jangan lupa like, comment, and subscribe.